Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini gue akan coba menjawab dua pertanyaan besar dari film anime Weathering with You atau Tenki no Ko karya sutradara Makoto Shinkai. Yang pertama adalah alasan kenapa Hodaka kabur dari rumahnya, dan yang kedua, kenapa Hodaka lebih memilih Hina daripada langit biru. Langsung aja kita mulai videonya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ini ada sedikit disclaimer dulu dari gue. Jadi apa yang akan gue paparkan di sini sifatnya adalah teori. Jadi kalau teman-teman punya pendapat yang beda atau teori beda, boleh banget disampaikan juga di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng-bareng gitu. Tapi walaupun ini sifatnya teori, tapi gue mengumpulkan ini dari berbagai sumber, kayak misalnya dari film animenya, dari novelnya juga, dan dari ikutan diskusi yang diadain sama penerbitnya gitu. Jadi walaupun ini sifatnya teori, tapi ini cukup berdasar lah, cukup punya dasar gitu. Nah, langsung aja kita mulai masuk ke pembahasannya. Pertanyaan besar yang pertama, kenapa Hodaka memilih untuk kabur dari tempat tinggalnya di pulau terpencil untuk kemudian berkelana ke Tokyo? Nah, gue akan membagi ini menjadi 3 poin. Nah, yang pertama, sebenarnya alasannya ini sebenarnya udah diungkapkan Hodaka, baik itu di film maupun di novelnya gitu. Kalau di novelnya pas banget di halaman 100. Hodaka sebenarnya udah mengungkapkan alasannya kepada Hina, namun karena dia mengungkapinya dengan ragu-ragu dan seperti menyembunyikan sesuatu, kita jadi agak nggak ngeh nih, apalagi ini adegannya sebenarnya minor ya. Nah, buat mungkin yang lupa adegan yang mana, gue akan ingetin nih. Jadi adegannya itu adalah ketika Hodaka diundang sama Hina untuk makan di rumahnya. Nah, ketika Hina sedang memasak untuk Hodaka, Hina sempat nanya ke Hodaka. Dia nanya, Hodaka sendiri kenapa kabur dari rumah gitu. Nah, Hodaka dengan ragu-ragu dia jawab, entah kenapa, rasanya aku tertekan oleh lingkunganku dan oleh orang tuaku gitu. Nah, ini adalah jawaban dari Hodaka yang sebenarnya penting gitu. Tapi mungkin banyak yang nggak ngeh gitu, karena ini ditempatin di adegan yang cuma kayak ngobrol biasa. Dan nggak ada flashback juga yang menunjukkan seberapa tertekan sih Hodaka oleh lingkungan dan orang tuanya gitu. Tapi sebenarnya ini adalah kata kunci yang penting, tertekan oleh lingkungan dan orang tuanya gitu. Kalau dalam pikiran gue nih, Hodaka ini sepertinya sering mendapatkan perlakuan yang nggak enak dari orang tuanya, entah itu sering diomelin atau mungkin dipukulin sekaligus gitu. Nah, ketika dia mendapatkan perlakuan gak enak ini, dia nggak bisa meluapkan emosinya gitu. Dia pengen lari pun sulit gitu, karena kemudian dia menyadari bahwa lingkungannya ini adalah di pulau yang terpencil gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, dan itu yang bikin dia tertekan. Nah, poin kedua ini adalah penjelasan yang mendukung poin pertama tadi. Jadi ada satu flashback yang menggambarkan momen ketika Hodaka belum sampai di Tokyo, alias dia masih di pulau terpencil tempat dia tinggal gitu. Nah, flashback ini menggambarkan momen ketika Hodaka lagi naik sepeda dan dia ngejar cahaya yang datangnya dari langit. Jatuh itu cahaya sampai kemudian dia menyadari bahwa cahaya itu ternyata adanya di seberang lautan, jauh melebihi pulau tempat dia tinggal gitu. Nah, menariknya kalau teman-teman perhatikan di sini, Hodaka ini digambarkan lusuh banget, mukanya kayak ada memar-memar gitu, ala-ala anime, ada garis-garisnya. Nah, di sini gue menduga bahwa bisa jadi sebelum adegan ini Hodaka ini habis dipukulin, entah itu oleh siapapun. Tapi gue menduga ada kaitan dengan orang tuanya tadi yang bikin dia tertekan. Nah, dia tuh habis dipukulin, tapi ketika dia ingin meluapkan emosinya, dia naik sepeda dan dia melihat cahaya sebagai representasi dari kebebasan. Jadi dia ingin mengejar cahaya alias mengejar kebebasan. Nah, tapi dia kemudian menyadari bahwa cahaya atau kebebasan ini ada itu jauh sekali. Dia jadi menyadari bahwa, wah, ternyata cahayanya ini ada di seberang lautan. Jangan-jangan kalau gue ngejar cahaya ini, gue bisa mendapatkan kebebasan. Makanya dia jadi punya pikiran untuk pergi meninggalkan pulau dan mengejar kebebasan tadi. Nah, poin yang ketiga ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan yang pertama dan kedua, tapi gue rasanya teori yang menarik banget. Gue dapat teori ini setelah ikutan diskusinya penerbit Haru, penerbit Banana, dan komunitas Bukis Indonesia. Mereka bertiga bikin diskusi untuk ngomongin satu judul buku namanya Catcher in the Rye, yang ternyata muncul dalam film animenya Weathering with You gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ada momen ketika Hodaka tuh baru banget sampai di Tokyo, kemudian dia nginep di internet cafe gitu, di warnet. Nah, di sini ada adegan di mana kelihatan mangkuk
ramen instannya Hodaka ditutupin pakai buku Catcher in the Rye gitu. Mungkin aja dia habis baca buku itu gitu. Nah, banyak yang menduga kalau ini adalah Easter egg dari Shinkai Makoto gitu. Nah, mungkin buat yang belum tahu, Catcher in the Rye ini adalah suatu buku atau novel yang bercerita tentang seorang cowok namanya Holden. Holden ini adalah seorang cowok yang dia dikeluarin dari sekolahnya, kemudian dia pergi mengembara ke New York gitu. Ini statusnya kan agak mirip dengan Hodaka nih. Kalau Hodaka kabur dari pulau terpencil untuk berkelana ke Tokyo, si Holden juga kabur dari kotanya untuk berkelana di New York gitu. Dan ini banyak yang menduga bahwa jangan-jangan ini adalah Easter egg dari Makoto Shinkai gitu. Jangan-jangan Hodaka terinspirasi dari Holden untuk kabur dari rumah dan pergi berkelana di kota besar gitu. Ini nggak tahu bener atau enggak, tapi jadi teori yang menarik buat gue. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari alasan Hodaka kabur dari rumah adalah karena dia tadi tertekan oleh lingkungan dan orang tuanya. Nah, ini jadi sesuatu yang penting untuk kita ingat sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pertanyaan kedua, kenapa Hodaka lebih memilih Hina daripada langit biru? Nah, pembahasan ini sebenarnya gue buat salah satunya karena gue ada keresahan sendiri nih terkait anime Tenkinoko. Karena tiap kali kita ngomongin Tenkinoko atau Weathering with You, banyak banget yang akan bilang gini, gara-gara bucin satu kota tenggelam gitu. Itu jadi satu jokes yang identik banget, melekat banget sama Tenkinoko gitu. Dulu sih awal-awalnya fun-fun aja ya, lucu-lucu aja. Tapi kemudian gue mungkin jenuh, dan gara-gara jokes ini gue jadi mikir bahwa esensi sebenarnya dari cerita Weathering with You itu jadi bergeser jauh gitu. Padahal Weathering with You ini punya pesan atau punya isu yang jauh lebih dalam menurut gue gitu. Tapi gara-gara jokes itu jadi kayak bergeser aja esensinya. Nah, lagi pula menurut gue alasan Hodaka milih Hina tuh sebenarnya beralasan lah, atau ada motivasi yang jelas. Nah, makanya gue mau bahas sekarang gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua ini, seperti yang gue bilang tadi, kita harus tahu dulu nih motivasi Hodaka untuk pergi dari rumah tuh apa sih. Nah, tadi kita udah bersepakat bahwa alasan Hodaka pergi adalah karena dia merasa tertekan dan ingin mencari kebebasan gitu di Tokyo. Sayangnya ketika sampai di Tokyo, ternyata hidup di kota besar sebagai bocah tuh nggak semudah yang dia bayangkan. Hodaka bahkan jadi luntang-lantung, harus tidur di warnet, di taman, di emperan ruko gitu. Ternyata susah banget. Nah, di tengah kesusahannya Hodaka, akhirnya dia bisa bertemu dengan sosok Hina Amano. Nah, mereka akhirnya berbagi nasib yang sama nih, karena mereka sama-sama masih remaja tapi udah harus hidup keras, karena Hina juga hidup dengan adiknya doang setelah ibunya meninggal gitu. Jadi mereka punya duka yang sama yang bisa dibagi gitu. Apalagi selanjutnya mereka akhirnya berjuang bersama dan punya bisnis pawang hujan bersama gitu. Dan akhirnya pun bahagia bersama. Nah, proses ini yang membuat ikatan antara mereka tuh jadi kuat banget gitu. Hodaka jadi merasa bahwa Hina ini adalah orang yang menerima dia dan memahami dia seutuhnya gitu. Nah, ketika akhirnya Hodaka harus kehilangan Hina yang dikorbankan, tentu aja Hodaka nggak bisa terima itu gitu. Nah, mungkin masih ada yang akan berpikir bahwa, oh, kalau nggak ada Hina kan Hodaka masih punya Suga atau Natsumi gitu. Memang dua orang ini adalah orang yang baik dan berperan banget buat Hodaka, tapi gue merasa hubungan Hodaka dengan Hina lebih terjalin kuat lah gitu. Karena tadi mereka seusia dan berbagi nasib yang sama. Makanya ikatannya tuh kuat banget. Dan ketika Hina harus dikorbankan, jadinya Hodaka nggak bisa rela. Nah, dari sini gue merasa bahwa pilihan Hodaka itu benar-benar beralasan lah paling nggak, dan motifnya itu jelas. Nah, lagi pula kalau kita ngomongin tentang cerita fiksi, sebenarnya kalau di cerita fiksi kan umumnya akan lebih mudah bagi kita untuk mengorbankan diri kita daripada ngelihat orang yang kita sayangi mengorbankan dirinya dan mati gitu. Gue pun merasa bahwa bisa jadi ketika Hodaka ada di posisi Hina, ketika Hodaka harusnya mengorbankan diri, gue rasa Hodaka juga akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri gitu. Oke, jadi itu tadi gimana gue mencoba menjawab dua pertanyaan besar dari anime Tenkinoko atau Weathering with You. Semoga menjawab pertanyaannya, atau paling enggak teman-teman dapatlah apa yang gue maksud.
Nah, tapi seperti yang gue omongin di awal tadi, ini sifatnya adalah teori. Jadi kalau teman-teman punya teori atau pendapat yang berbeda, gak masalah banget. Boleh banget juga ikutan sharing di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng. Tuh. Nah, terakhir nih, gue lagi inget-inget nih, karena dulu tahun lalu ketika film anime Kimi no Na wa terbit versi novelnya, kita bukan Wibu sempat bikin giveaway untuk bagiin satu buku ini gitu. Dan gue lagi mikir apakah akan menarik kalau kita bikin giveaway buku Weathering with You juga. Tapi paling nggak gue pengen tanya dulu nih, kalau misalnya kita bikin giveaway buku Tenki no Ko versi bahasa Indonesia, tertarik nggak sih kalian gitu? Kalau misalnya tertarik, mungkin gue akan bikin giveaway-nya. Oke, itu aja di video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ketemu lagi juga dengan Kita Bukan Wibu di Instagram. Jangan lupa di @kitabukanwibu atau di Instagram gue @rohadidavid. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Salam Wibu.